Shalom, Horas Madihita Saluna. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami segenap Perhalado menyampaikan salam kepada seluruh jemaat yang terkasih. Selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat hari Minggu. Bumi penuh dengan kemuliaan Allah. Baginya lah pujian, hormat dan kemuliaan, sebab Dia agung dan mulia. Bernyanyilah bagi Allah, pujilah namanya, sebab kasih-Nya begitu besar. Allah itu maha murah, karena itu hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Marilah bernyanyi bagi Allah, muliakanlah namanya. Murah hatilah kita seperti Bapa kita adalah murah hati. Melalui ibadah minggu ini, kita diajak untuk peduli terhadap orang-orang yang mengalami disabilitas. Karena itu, marilah kita bersekutu di dalam ibadah ini. Marilah kita memuliakan dan memuji Dia di dalam seluruh hidup kita. Datanglah dengan sukacita ke hadapan-Nya. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 15 ayat 1 dan ayat 3. Dan di ayat 3, jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah sumber penghiburan bagi orang yang berduka cita, dan Engkau adalah sumber kekuatan bagi yang lemah. Kasihanilah kami, tataplah orang yang berduka cita dan kena pencobaan. Dengarlah jeritan mereka dan bebaskan mereka dari penderitaannya, supaya mereka melihat dan mengenal bahwa Engkau adalah pertolongan, perlindungan, dan pemelihara pada waktu penderitaan.
Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 492 ayat 1. Yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-16 setelah Trinitatis ini tertulis dalam Mazmur pasal 41 ayat 2 sampai ayat 3. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku Ende nomor 686 ayat 1 sampai ayat 2. Dan di ayat 2 jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Di dalam kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing.
Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah Allah yang maha murah, yang tidak membedakan marga, suku, bangsa, agama, dan budaya. Dengan kemurahan-Mu, Engkau menciptakan kami sesuai dengan rupa dan gambar-Mu, supaya kami murah hati seperti Engkau adalah murah hati. Engkau memelihara kami supaya kami hidup, dan Engkau memberikan apa yang kami perlukan. Tetapi Tuhan, di dalam perjalanan hidup ini, sering sekali kami lupa akan kemurahan-Mu. Kami sering jatuh ke dalam sikap hidup membalaskan yang jahat kepada orang yang melakukan kebaikan kepada kami. Padahal sebagai tubuh Kristus, hendaklah kami menjadi pengasih bagi sesama. Sebagaimana kami telah menerima kemurahan Allah, kami tidak mau merendahkan diri di hadapan-Mu. Kasihanilah kami Tuhan. Jangan biarkan kami dipengaruhi dunia ini, tetapi ajarlah kami untuk bermurah hati kepada orang-orang yang berkekurangan, terlebih juga bagi orang-orang yang tidak beruntung, seperti orang-orang mengalami disabilitas. Ya Tuhan Allah kami, kasihanilah kami, jadikanlah kami agar bermurah hati kepada orang-orang yang mengalami disabilitas. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih atas kemurahan-Mu, di mana sampai saat ini kami masih dapat beribadah, walaupun kami masih melaksanakan di rumah kami masing-masing, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena pandemi COVID-19 ini masih merajalela, semakin banyak yang terpapar dan yang harus dirawat oleh karena pandemi ini. Karena itu Tuhan, kasihanilah kami, jauhkanlah pandemi COVID-19 ini dari muka bumi ini. Tunjukkanlah jalan supaya segera ditemukan obat untuk mengatasi COVID-19 ini. Yakinkan kami akan kekuatan-Mu, sebab tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nyatakanlah pengasihan-Mu di dalam hidup kami. Ya Tuhan Allah kami, kasihanilah kami, nyatakanlah pengasihan-Mu dalam hidup kami. Ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami, Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Sakit hati
terimalah janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 190 ayat 1 sampai ayat 2. Firman Tuhan yang menjadi epistel minggu ke-16 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam kitab Lukas pasal 14 ayat 12 sampai ayat 14. Marilah kita membacanya secara responsorial. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikian isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Mari kita lanjutkan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 474 ayat 1 sampai ayat 2, dan di ayat 2 jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Yesus
bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita mendengarkan warta jemaat di minggu ini. Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya akan bacakan warta buat kita pada minggu ini, Minggu tanggal 27 September tahun 2020. Warta yang pertama, ucapan selamat beribadah. Majelis Jemaat HKBP Delta Mas mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat yang ada pada saat ini melaksanakan peribadahan di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Warta yang kedua, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-16 setelah Trinitatis, yang artinya Ketritunggalan Allah, dengan topik minggu kepedulian terhadap disabilitas. Warta jemaat yang ketiga, jaga jarak secara fisik atau physical distancing. Sebagaimana kita wartakan setiap minggu, marilah kita secara sadar untuk dapat melaksanakan anjuran pemerintah dengan melaksanakan protokol kesehatan dimanapun kita berada, dengan selalu menggunakan masker, cuci tangan, serta jaga jarak atau physical distancing. Dengan kita turut serta melaksanakan anjuran ini, penyebaran virus corona dapat diputus, dan kita pun sudah turut serta menjaga diri kita dan keluarga kita dari wabah virus ini, dan kita tetap berdoa kiranya obat dan vaksin terhadap virus corona ini segera ditemukan melalui campur tangan Kristus Yesus. Kepada seluruh jemaat HKBP Delta Mas, kami ajak dengan penuh iman agar tetap berdoa kepada Yesus Kristus, Sang Tabib yang Maha Agung, agar wabah pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir. Salam sehat. Warta jemaat yang keempat, kegiatan kategorial. Kegiatan kategorial dilaksanakan melalui Hangouts aplikasi untuk kegiatan PA remaja ataupun Aposo, kegiatan belajar katekisasi, kegiatan PA parokuan, serta kegiatan PA kaum bapak. Warta jemaat yang kelima, jemaat sakit. Marilah kita bersama-sama membawakan dalam setiap doa kita untuk kesembuhan dan pemulihan saudara kita yang saat ini sedang sakit, yaitu Inang Nyonya Situmorang Khotma Borussia Lagan. Warta yang berikut, warta yang keenam, pertanyaan lingkungan. Pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 jam 20.00 kita akan melaksanakan ibadah pertanyaan week atau pertanyaan lingkungan, dilaksanakan di rumah masing-masing keluarga jemaat. Warta jemaat yang ketujuh, ibadah minggu sekolah minggu. Ibadah minggu anak sekolah minggu pada tanggal 4 Oktober jam 08 pagi sampai dengan selesai dilaksanakan melalui ibadah multimedia
Kami minta kepada orang tua, anak sekolah minggu, agar dapat kiranya membantu dan menyarankan anak-anak sekolah minggu untuk dapat mengikuti ibadah minggu tersebut. Warta selanjutnya, ucapan selamat ulang tahun. Majelis gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran serta ulang tahun pernikahan pada satu minggu ini, seperti dikatakan dalam Amsal 9 ayat 11, karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Mereka yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan dapat dilihat dalam daftar jemaat berikut. Ulang tahun kelahiran yang pertama, anak kita Charles Boydo Siagian dari Wikhegar, Doanta Immanuel Silitonga dari Wik Deltamas, Amang Arnold Sibagariang dari Wikhegar, anak kita Septian Asido H. Tambunan dari Wikhegar, anak kita Surya Maria Buru Simangunsong dari Wik Diaspora, Amang Hardiono Sianipar dari Wikhegar, anak kita Christian Justin Simanungkalit dari Wik Deltamas, anak kita Indriana Borus Mangunsong dari Wik Diaspora, serta Amang Rudianto Sitompul dari Wik Diaspora. Sedangkan yang ulang tahun pernikahan yaitu keluarga calon Sintua Pelubis Inang Burus Timeang dari Wikhegar. Untuk laporan keuangan dapat kita lihat pada layar ini. Dan apabila ada kekeliruan dalam warta ini, baik dalam penulisan nama, jumlah maupun tanggal, kiranya dapat menyampaikan kepada kami Parhalado agar dapat kami lakukan perbaikan pada warta minggu depan. Demikianlah warta di minggu ini. Mari satukan hati dan berdoa dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan kami datang di hadirat-Mu pada hari ini ya Bapa. Kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dari waktu-waktu yang lalu Tuhan. Dan Tuhan mengantarkan kami pada peribadahan kami hari ini. Kau satukan kami dalam peribadahan online ini dengan sukacita yang daripada Allah dan dengan penyertaan yang daripada Allah, sehingga kami boleh mengikuti peribadahan ini. Ya Bapa Surgawi, kami sudah mendengarkan warta jemaat. Ada beberapa kegiatan Tuhan yang akan kami laksanakan di minggu-minggu ini. Kegiatan remaja Naposo, kegiatan katekisasi CD, PA perempuan, dan juga PA kaum bapa. Ya Allah Bapa Surgawi, kami mohonkan turut campur daripada Allah, sehingga sekalipun menggunakan media online, Engkau mengundang kami Tuhan dari tempat kami masing-masing untuk dapat turut hadir dalam kegiatan tersebut, yang mendekatkan kami atas pemahaman akan firman Tuhan yang menjadi bekal di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, Tuhan berkati kami. Berkati anak pendeta juga Tuhan yang menyediakan bahan-bahan PA tersebut, sehingga dapat terlaksana dengan baik. Dan semua kami, jemaatnya, beroleh kekuatan, beroleh pemahaman yang semakin baik akan pengenalan akan Engkau ya Bapa. Ya Bapa Surgawi, kami juga berdoa ya Bapa untuk Inang Nyonya Situmorang ya Bapa, yang sampai dengan saat ini masih dalam kondisi pemulihan sesudah operasi pada waktu itu yang lalu. Kami mohonkan penyembuhan daripada Tuhan untuk Inang kami ini ya Bapa, sehingga boleh kembali sehat seperti sedia kala ya Bapa.
dan kembali beraktivitas di dalam aktivitasnya sehari-hari dan juga di tengah keluarganya. Ya Bapa Surgawi, kami juga mohonkan padamu Tuhan penjagaan yang daripada Tuhan, yang menjauhkan dari kami semua virus corona Tuhan, yang hari demi hari kalau kami melihat ya Bapa, betapa COVID ini semakin dekat dengan kami ya Bapa, yang membuat kami semakin takut. Kami mohonkan kepadamu ya Bapa untuk perlindungan yang daripada bala apa, yang memberikan kami kekuatan dan juga kesehatan serta perlindungan yang daripada Allah, sehingga kami boleh dijauhkan dari sakit penyakit ini. Ya Bapa Surgawi, berdoa buat negara ini kami ini, mulai dari pemimpin tertinggi Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, jajaran menteri, para gubernur, bupati, hingga yang terendah ya Bapak di tingkat RT RW, untuk senantiasa bersatu di dalam melawan pandemi COVID-19 ini ya Bapak. Berikan kami keteguhan, berikan kami kesatuan serta kesehatian, sehingga kami boleh sama-sama melangkah Tuhan di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, sehingga sekalipun angka terkontaminasi positif corona ini semakin hari semakin tinggi ya Bapak, Engkau juga memberikan kekuatan kemampuan buat semua warga di Indonesia ini Bapak. Pertolongan daripada Tuhan tepat pada waktunya. Ya Bapa, kami serahkan negeri kami ini ke dalam tangan Tuhan. Ya Allah Bapa Surgawi, kami juga berdoa buat hinang kami, kiranya Tuhan berkati ya Bapa, buat firman yang akan kami dengar. Ya Allah, itu membawa perubahan di dalam kehidupan kami, serta kekuatan dan keyakinan bahwa Tuhan akan senantiasa turut campur di dalam semua permasalahan di dalam kehidupan kami, serta memberikan kekuatan dan kelegaan untuk kami boleh semakin yakin melangkah pada hari minggu-minggu yang akan Engkau berikan buat kami ya Bapak. Ya Allah Bapa Surgawi, kami juga berdoa buat jemaat-Mu. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan mereka, apa yang menjadi kekhawatiran mereka, ataupun permasalahan mereka, apakah itu mengenai ekonomi, kesehatan, pekerjaan, ataupun mengenai anak-anak. Kepadamu kami serahkan mereka ya Bapa. Ialah Tuhan yang berkuasa di dalam kehidupan mereka, keluarga lepas keluarga. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Di atas semuanya ini, kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami, baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, supaya tidak menghalang atas berkat-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 516 ayat 1 sampai ayat 2 sambil kita menyerahkan persembahan kita yang pertama. Hallelujah.
Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah minggu pada hari ini tertulis dalam 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Jonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Jonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar, dan Mefiboset bin Jonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mefiboset." Jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Jonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, topik minggu pada hari ini adalah kepedulian terhadap kaum disabilitas. Disabilitas didefinisikan dengan ketidakmampuan ataupun adanya kekurangan fisik ataupun mental yang dialami oleh seseorang, sehingga itu menjadikan dia terbatas untuk melakukan sesuatu. Tetapi kemudian muncul istilah difabel yang menunjukkan kepada seseorang yang tergolong kaum disabilitas. Hanya saja difabel menunjuk kepada kemampuan yang dimiliki seseorang atas keterbatasan kondisi fisik ataupun mental yang ia miliki, yang dibandingkan dengan mereka yang memiliki kelengkapan dalam hal fisik maupun dalam hal mental. Misalnya seseorang yang tidak memiliki tangan, namun dia dapat melukis dengan menggunakan kakinya. Dengan kakinya ia melukis segala sesuatu. Dalam hal ini, orang tersebut dapat melakukan sesuatu hal yang dilakukan oleh orang lain secara normal, yaitu ia dapat melukis, meskipun dengan cara yang berbeda, yaitu dengan menggunakan kakinya. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu tidak jarang kita dipertemukan dengan kaum disabilitas. Bagaimanakah sikap kita terhadap saudara-saudari kita yang berasal dari kaum disabilitas? Sebagai orang Kristen, apakah sikap atau tindakan yang harus kita lakukan kepada mereka untuk menunjukkan kasih kita kepada kaum tersebut? Pada zaman kehidupan raja-raja Israel pada masa dulu, adalah hal yang wajar apabila seorang raja berhasil menguasai dan menaklukkan satu wilayah kerajaan, maka pemimpin wilayah tersebut akan dimusnahkan berikut dengan keturunannya.
Namun hal yang berbeda, sikap yang berbeda ditunjukkan oleh Raja Daud dalam firman Tuhan pada hari ini. Daud mencari sisa keturunan Raja Saul dengan memanggil Ziba. Siapakah Ziba? Ziba adalah hamba yang mengabdikan dirinya bagi keluarga Saul. Ziba, sang hamba, memberitahukan kepada Raja Daud bahwa ada seorang cucu dari Raja Saul yang masih hidup yang bernama Mefiboset. Mefiboset mengalami kecacatan pada kakinya. Pada saat Mefiboset berusia 5 tahun, dia terjatuh ketika inang pengasuh mengangkat dia. Itulah sebabnya ia tidak dapat berjalan dan mengalami kelumpuhan pada kakinya. Mefiboset adalah anak dari Jonatan, cucu dari Raja Saul. Adalah hal yang mudah bagi Raja Daud untuk membunuh Mefiboset, apalagi dengan keterbatasan fisik yang dimiliki oleh Mefiboset. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Daud, sebab dia mengasihi Mefiboset sebagaimana Daud mengasihi Jonatan. Apakah yang dilakukan oleh Raja Daud kepada Mefiboset? Yang pertama, Daud mengembalikan seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh nenek moyang Mefiboset. Yang kedua, Daud menyuruh Ziba, hamba tersebut, untuk mengabdikan dirinya dan bekerja bagi keluarga Saul yang masih hidup tersebut sehingga mereka dapat makan. Mefiboset juga memiliki seorang anak yang bernama Mika. Yang ketiga yang Daud lakukan terhadap Mefiboset, meminta Mefiboset agar makan sehidangan bersama dengan Raja Daud. Dari ketiga hal yang diberikan oleh Raja Daud kepada Mefiboset, sangat jelas terlihat bahwa Daud begitu mengasihi Mefiboset sebagaimana dia mengasihi Jonatan. Meskipun Mefiboset memiliki keterbatasan fisik, tetapi itu tidak membuat Daud tidak mengasihi Mefiboset. Pada zaman raja-raja dahulu, golongan disabilitas, orang-orang yang memiliki keterbatasan baik secara fisik maupun secara mental, dikategorikan sebagai kaum marginal ataupun kaum yang terpinggirkan, kaum kelas 2. Orang-orang pada masa dulu menganggap bahwa mereka yang berasal dari kaum disabilitas mengalami hal tersebut oleh karena dosa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka ataupun oleh karena dosanya sendiri. Tetapi pemahaman tersebut tidak berlaku pada diri Raja Daud. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai umat Tuhan, apakah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai bentuk kepedulian kita kepada kaum disabilitas? Belajarlah dari sikap yang ditunjukkan oleh Raja Daud kepada Mefiboset. Hargailah keberadaan kaum disabilitas. Jangan mengejek mereka atau bahkan mengucilkannya. Mereka sendiri pun menjadi kaum disabilitas itu bukanlah pilihan yang mereka inginkan. Siapakah kaum disabilitas? Tentu kita harus memahami. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, kaum disabilitas terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, disabilitas fisik, yaitu mereka yang mengalami kelumpuhan di beberapa bagian atau secara keseluruhan pada fisiknya. Itulah yang menyebabkan keterbatasan mereka dalam melakukan sesuatu hal oleh karena kelumpuhan yang terjadi
pada tubuh mereka. Yang kedua, disabilitas intelektual, yaitu para penderita sindrom Down dan yang sejenisnya. Yang ketiga, disabilitas mental, yaitu para penderita schizofrenia dan penderita bipolar dan yang sejenisnya. Yang keempat, disabilitas sensori, yang mana tidak bisa memakai sensori yang mereka miliki dengan sempurna, seperti yang terjadi pada tuna netra, tuna rungu, dan juga tuna wicara. Lantas saudara-saudariku yang terkasih, apakah hak yang dimiliki oleh kaum disabilitas? Yaitu yang pertama, mereka berhak untuk hidup. Yang kedua, mereka berhak untuk bebas dari stigma negatif di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Yang ketiga, mereka berhak untuk memiliki privasi. Yang keempat, mereka berhak untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum. Yang kelima, mereka berhak untuk memperoleh pendidikan dan juga memperoleh pekerjaan. Dan yang terakhir, mereka berhak untuk memperoleh layanan kesehatan hukum dan hak untuk berpolitik. Sejarah mencatat beberapa tokoh dunia berasal dari kaum disabilitas. Yang pertama, tokoh Helen Keller. Tentu kita mengenal tokoh tersebut. Helen Keller terlahir dengan normal, tapi pada usia 19 bulan dia mengalami penyakit yang menyebabkan dia tidak dapat melihat, mendengar, dan otomatis dia tidak dapat berbicara. Namun hal tersebut tidak membuat orang tua Helen menjadi putus asa. Mereka memanggil seorang guru untuk mendidik Helen, sehingga Helen dapat membaca huruf Braille dan juga berbicara. Dan akhirnya sejarah mencatat Helen Keller adalah seorang penulis, seorang aktivis politik, dan juga seorang dosen di Amerika yang memiliki pengaruh di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Tokoh yang kedua, Fanny Crosby. Dia dikenal sebagai penulis, pencipta lagu, lebih dari 8.000 karya yang ia hasilkan. Fanny Crosby terlahir dengan normal, tetapi pada usia 6 bulan dia mengalami suatu penyakit. Dia berobat, mengalami tindakan malpraktek, dan itu menyebabkan kebutaan permanen pada kedua bola matanya. Sejarah mencatat bahwa Fanny Crosby menciptakan banyak lagu yang menginspirasi banyak orang. Adapun contoh lagu yang ia ciptakan yaitu Kidung Jemaat nomor 402 yang berjudul Keberlukan Juru Selamat. Kidung Jemaat nomor 26, Mampirlah Dengar Doaku, dan beberapa lagu yang dapat kita temukan dalam Kidung Jemaat. Artinya apa? Meskipun Fanny Crosby memiliki keterbatasan dengan tidak dapat melihat, tetapi itu tidak membuat dia tidak memiliki pengaruh. Dengan kemampuan yang ia miliki, Fanny Crosby dapat menginspirasi banyak orang pada masa dulu maupun pada masa kehidupan sekarang dengan lagu-lagu yang ia ciptakan. Saudara-saudariku yang terkasih, setiap orang pada dasarnya menginginkan agar keberadaannya dihargai, baik kita maupun mereka kaum disabilitas. Mereka juga butuh penghargaan di tengah-tengah kehidupan keluarga ataupun di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Pada tahun 2018 terjadi peristiwa kecelakaan kereta yang menabrak seorang pejalan kaki. Sang korban tewas di tempat. Banyak masyarakat yang melihat peristiwa tersebut dan banyak juga yang menyampaikan opininya masing-masing. Sifat dasar manusia
dalam mengkomentari suatu peristiwa, mulai dari hal yang penting bahkan sampai kepada hal yang tidak penting sekalipun. Ada yang beropini dengan menunjukkan rasa empati, tetapi tidak sedikit yang beropini tidak menunjukkan rasa empati terhadap keluarga korban. Ada pendapat yang mengatakan bahwa peristiwa kecelakaan tersebut disebabkan minimnya pengamanan di tempat kejadian. Tetapi mirisnya, ada yang berpendapat bahwa kejadian tersebut adalah hal yang wajar karena sang korban adalah penyandang disabilitas. Sang korban tersebut memang tunarungu dan juga tunawicara. Artinya dia tidak dapat mendengar dan dia tidak dapat berbicara. Lantas terkait dengan komentar yang kedua, apakah kita menyetujui pendapat tersebut ataupun opini tersebut yang menyatakan bahwa peristiwa kecelakaan tersebut adalah hal yang wajar karena sang korban adalah kaum disabilitas? Tentu kita harus menyatakan bahwa kita tidak menyetujui pendapat tersebut. Jemaat yang terkasih, dalam kehidupan masyarakat kita masih banyak orang yang memiliki pemahaman yang bersifat tanda kutip negatif kepada kaum disabilitas. Inilah yang menyebabkan keberadaan mereka bukan hanya pada saat zaman Raja Daud, pada zaman ini juga kaum disabilitas masih dianggap sebagai kaum marginal ataupun warga kelas 2, yang mana kita dapat melihat masih minim sekali berbagai fasilitas publik yang ditujukan kepada kaum disabilitas. Untuk itu, sebagai orang tua, para orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan edukasi kepada anak-anak. Dimulai dari skop keluarga, kita mengajarkan anak-anak kita untuk menghargai keberadaan kaum disabilitas. Kalau kita tidak dapat membantu mereka, minimal kita tidak mengucilkan ataupun mengejek keberadaan mereka. Sebagai sesama manusia, kita semua harus saling menghargai dan menghormati, termasuk kepada kaum disabilitas. Mereka sendiri juga bukan karena pilihan mereka menjadi disabilitas. Untuk itu, edukasi untuk menghargai keberadaan kaum tersebut harus dimulai dari ruang lingkup keluarga. Para orang tua harus dengan jelas menekankan kepada anak-anak yang terkasihi. Kalau tidak bisa menolong, minimal tidak mengucilkan atau menghina kaum disabilitas yang mereka temukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagaimana Tuhan Allah mengasihi kehidupan kita, sebagaimana Raja Daud mengasihi Jonatan, dan itulah yang menggerakkan dia dalam mengasihi Mephiboset, seperti itulah yang dikehendaki oleh firman Tuhan bagi kita dalam hari ini. Allah telah mengasihi kita, untuk itu marilah kita mengasihi sesama kita sebagai wujud bahwa kita mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan atas firman yang kami dengar pada hari ini, yang kembali mengingatkan kami untuk mengingat berbagai hal yang telah Tuhan berikan. Secara khusus Tuhan, Engkau telah mengasihi kehidupan kami. Ajarlah kami Tuhan untuk mengasihi sesama kami, secara khusus bagi saudara-saudari kami penyandang disabilitas. Ya Tuhan Allah kami, jadikanlah kami menjadi berkat
bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, menjadi sumber sukacita bagi siapapun orang-orang yang berinteraksi dengan kami, tetapi dengan didasarkan kebenaran akan firman-Mu. Tuhan yang memberkati segenap warga jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Bagi yang sedang sakit, Tuhan, berkenanlah Engkau dalam menunjukkan kuasa mujizat yang memberikan kesembuhan bagi penyakit mereka. Bagi segenap saudara-saudari kami yang sedang bergumul dengan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan mereka, Tuhan, tuntunlah kehidupan mereka. Engkau yang memberikan kekuatan dan semangat yang baru, sehingga di dalam pengharapan yang dilandaskan kepada Engkau, itulah yang menguatkan mereka dalam menghadapi berbagai tantangan di tengah-tengah kehidupan ini. Tuhan yang memberkati segenap anak-anak yang terkasih dalam setiap kehidupan warga jemaat-Mu. Dalam studi mereka, turutlah Engkau Tuhan campur tangan yang memampukan mereka dalam menyelesaikan studinya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami. Hapuskanlah kami dari segala dosa kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kehadapan-Mu. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi. menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera.